Oke anak-anak, hari ini Bapak ada di tempat yang mana tempat itu terdapat di LKS Kawian seperti itu. Ini ada sebuah bangunan yang ada di belakang Bapak ya, ini adalah Gedung Lawang Sewu ya di Kota Semarang. Oke sobat semua, kesempatan di sore hari ini di Kota Semarang ya, kita akan mengunjungi sebuah bangunan yang menjadi ikon Kota Semarang, yakni Gedung Lawang Sewu. Tapi sebelum masuk tentunya kita harus bayar tiketnya terlebih dahulu ya, senilai Rp20.000 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore semuanya. Di sore ini ya cuaca sangat panas dan alhamdulillah ya tadi kita sudah ke Hotel di Biapuri ya seperti itu dan juga Kota Lama Semarang. Nah sekarang kita lanjut ke bangunan yang sangat bersejarah yaitu Lawang Sewu ya. Dan di sini saya tidak sendiri ya karena saya ditemani oleh guide dari Lawang Sewu ya. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Nur Abidin yang Nur Abidin akan menjelaskan tentang sejarahnya atau historisnya Lawang Sewu. Ya, historisnya Lawang Sewu. Ya Pak, yang pertama ini tentang apa sih Pak? Pengen tahu. Dimulainya dari sini ya? Ya, dari sini ya. Ini maket atau miniaturnya Lawang Sewu. Ya. Dalam proses renovasi nanti Lawang Sewu jadinya kayak gini. Rencananya mau disewa-sewakan atau dikontrak-kontrakkan untuk galeri souvenir museum rencana ke depannya. Ya. Kalau Lawang Sewu sendiri dibangun tahun 1904 selesai 1907, dulu digunakan untuk kantor pusat perkereta apian di Lawang Sewu sini. Dulu namanya sebenarnya bukan Lawang Sewu tapi NIS, kepanjangan dari Netherlands Indische Spoorweg Maskapai. Jadi ada Mongweg, ada yang Mongweg. Ya. Kalau Belanda G memang dibaca H. Nah. Ya. Kodam 4 atau TNI sempat berkantor di sini. Pada waktu Kodam dinamakan divisi, setelah ditinggalkan Kodam namanya Lawang Sewu atau Pintu Seribu yang menamakan orang Jawa sekitar sini. Orang Jawa biasanya ambil gampangnya, pintunya banyak, pintu 1000, pulaunya banyak, pulau 1000, kakinya banyak, kaki 1000. Jadi hanya istilah atau julukan saja, bukan beneran 1000. Iya. Akan tetapi kemarin sebelum direnovasi dikaji lubang pintunya sekitar 425, daun pintunya sekitar 928. Kenapa kalau diperbanyak pintu? Dulu kan belum ada AC, pintunya dibuka semua untuk sirkulasi biar adem, biar sejuk. Soalnya Semarang panas tadi. Bahkan tadi lebih panasnya kota Iya. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Aduh, dari kota saya panasnya. Untuk sirkulasi biar adem, biar sejuk, soalnya dulu belum ada AC, fungsinya diperbanyak pintu. Nah, mau lihat pintu yang banyak? Ya, pintu kita keluar sini. Kita keluar. Lihat pintu yang istilahnya Lawang Sewu, Mas. Orang Jawa lihat banyaknya pintu dinamakan pintu Sewu. Candi Sewu, Curug Sewu, ya. Ini pintunya lipatnya double ya? Kanan kiri. Oh, kanan kiri. Makanya tadi lubang pintunya sekitar 425, daun pintunya sekitar 928. Ya. Nah ini tadi ya, coba lihat. Ini istilahnya Lawang Sewu. Oh iya betul. Orang Jawa lihat begitu banyaknya pintu, dinamakan pintu 1000, candi Sewu. Banyak istilah orang Jawa. Begitu masuk pintunya banyak, pintu 1000, pulaunya banyak, pulau 1000. Tadi hanya istilah, fungsinya untuk sirkulasi tadi biar enggak panas, biar sejuk, soalnya Semarang panas. Ya tapi memang dingin Pak. Kalau ini hawanya dingin, memang sejuk ya. Jam 12 siang terik matahari tadi, Anda masuk dalam dingin, sejuk. Monggo kita ke kaca Pak. Ya. Hati-hati. Kalau ini tehelnya keramik semua atau ada yang pakai batu granit gitu? Jadi dulu belum ada keramik. Tehel, Ya. marmer. Oh. Malah marmer, bukan keramik. Oh, jadi ini marmer gitu, Iya. Pak?
ini impor dari Itali. Tahun segitu Indonesia belum bisa produksi marmer, jadi marmernya impor dari Itali. Sekarang cukup dari Tulungagung sudah bisa produksi marmer, cuma beda kualitas. Kalau dulu jaga kualitas, kalau sekarang mintanya kuantitas. Iya. Lihat ke atas, kelihatan nggak itu ornamennya? Itu ornamen atau mosek-moseknya kayak di gereja. Soalnya dulu mayoritas Belanda Nasrani. Itu yang tengah, diapit dua cewek itu lambang perkereta apian zaman dulu. Roda kereta api yang bersayap flying wheel. Kanan sama kiri ada dua cewek, yang kanan kita bawa kendi bawa air, kiri kita bawa api. Air kalau kena api kan menguap, itu filosofinya lambang perkereta apian zaman dulu. Dulu logonya uap, sekarang logonya diesel. Atasnya ada burung, ayam dan tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna. Betapa suburnya Indonesia zaman dulu. Kalau orang Jawa mengatakan Indonesia itu gemah rimah loh jinawi, subur, makmur, aman, tentrem, dosa. Ini mohon maaf, lantai 2-nya sekarang sudah dikomersilkan, bukanya kalau ada pameran atau expo saja. Terus dengar juga itu buat wedding ya? Nah, wedding boleh, private boleh, cuma harganya beda-beda. Ya. Kalau saya ngomong nominal itu relatif, rasa itu relatif. Jadi kalau saya ngomong harga atau nominal, nanti ada yang ngomong murah, ada yang ngomong mahal. Kalau yang ruang ini apa sih? Ini pintu utama atau lobinya. Dulu sebelum direnovasi masuknya lewat di sini. Karena dikomersilkan, misalnya kalau ada pameran atau ekspor tadi ini lobi pintu utamanya. Berarti ini dulu khusus untuk pejabat Belanda mungkin ya? Ya enggak, pintu utama. Oh, pintu utama. Oh, berarti masuk yang dari depannya ini ya? Ini depannya. Nah, gitu. Jadi ini termasuk bangunan mewah sejak mewah. Kalau ini prasasti apa Pak? Ini salah satu prasasti batu marmer, diberikan penghargaan kepada salah satu direksi utamanya. Bisa kelihatan nggak nama? Ya. Mundur lagi. Ini Gesedaum. Kalau Belanda G dibaca H. Herse Cornelis Daum. Ubin tulisannya Tegel, bacanya Tehel tadi ya. Tadi kalau Belanda G dibaca H tadi. Iya. Kalau kita ke sini ada museum kecil-kecilannya. Iya. Jadi ke sana. Ya. Ini karena dulu bekas kantor kereta api, Ya. berhubungan dengan foto-foto jadul tentang perkereta apiannya. Dulu alat transportasi keluar negeri kapal, gerbong sama logonya dinaikkan ke kapal, dibawa ke Indonesia sini, impor dari Eropa. Pernah naik kereta api? Udah 2 kali. Tapusan dulu daripada yang sekarang. Dulu udah ada restorasinya, kursinya pun sofa, nyaman. Kalau orang Jawa kulit. Kita ke sebelah sini. Orang Indonesia yang dididik sama tentara Belanda, namanya tentara Kenil, sedang ngontrol rel naik sepeda. Sepeda ini jalurnya khusus di rel kereta api, soalnya banyak mirip kereta api. Sekarang yang ngontrol rel malah jalan kaki. Iya. Bentar Pak. Ya. Ini dari Tasikmalaya. Masa? Coba kita lihat. Kok ini beda ya? Hah? Kalau di arsipnya ini dari Tasikmalaya. Harus mana? Ada. Itu dari Topen Museum, terus di Leiden juga. Jadi ini kunjungan susunan Pakubuwono sekitar tahun 37 itu ke Tasikmalaya. Mungkin keretanya hampir sama. Ya, nah ini karena kita membahas tentang keretanya ya Pak, bukan tentang kunjungannya. Kalau ini stasiun Surabaya dulu, stasiun Blitar dulu, stasiun Bogor dulu, stasiun Bandung dulu. Lawang Sewu dulu difoto tahun 1939 bersama karyawannya MS. Dulu seragamnya putih-putih, sekarang jadi biru putih. Lawang Sewu dulu luasnya 1,8, sekarang 1,4 karena pelebaran jalan luasnya berkurang. Kalau bangunannya masih tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Bangunan dulu kuat-kuat sampai kita ke sini. Nah, kalau ini ada pestur. Pestur itu struktur organisasi atau susunan pemerintahan. Cuma pada waktu itu yang mengelola VOC swasta. Direktur utamanya Van der Wijk yang memperkuasai tentang jalur perkereta apian di Indonesia.
Gubernur Jenderal Johannes van der Bos yang memperkerasai tanam paksa kerja rodi, dibantu sama asisten dan komisaris-komisarisnya orang Belanda semua, orang Indonesia dulu hanya jongos atau kadungnya saja. Fotonya kerja rodi bikin rel dan seragamnya putih-putih Belanda, pakai baju atau bajunya Jombang Ramping, orang Indonesia zaman dulu kerja rodi, udah nggak dibayar, ditungguin, diawasin. Sekarang dibayar malah ditinggal pergi. Nah, Anda sendiri guru sejarah. Ya. Sebenarnya dibayar atau enggak? Dibayar Pak, tapi tapi nggak diberikan ya. Ini alat-alat komunikasinya zaman dulu, telegraf yang mengabarkan stasiun satu ke stasiun yang lainnya. Dulu pakainya sandi Morse, sekarang tinggal SMS, BBM atau WA saja. ah ini antik. Telepon dari kayu diputer, yang untuk bicara yang untuk beli cuma internal ruangan saja, bukan eksternal, hanya ruangan sebelah sini, ruangan sebelah sini. Kalau di kantor-kantor kayak iPhone. Ya iPhone ya. Lebih modern lagi kayak gini. Kalau ini nggak eksternal, kalau ini ngalamin nggak kamu? Ngalamin. Tapi harus pakai kode area dulu. Semarang 024, Jakarta 021, Tasik 0. Lupa. Itu terlalu tua Pak. Ini yang cleaning ini sama waktu zaman perang. Internal. Oh internal. Nah, ini mesin hitung ya. Atau kalkulator. Satuannya sendiri, puluhannya sendiri, ratusannya sendiri. Mungkin cara kerjanya Amerika semua disendirikan. Ya. Bikinan Jerman, bikinan Swedia ribet. Orang Indonesia mintanya praktis, instan, tinggal nambah kurang kali. Nah, tiket kereta api dulu kayak gini. Kamu ngalamin nggak? Oh enggak, ini ayah saya. Dulu kalau sekarang naik kereta api harus beli tiket, dulu belinya kayak gini, tapi ngomongnya nggak beli tiket tapi beli karcis. Karcis itu bahasa Belanda, tiket bahasa Inggris internasional, sekarang bahasa Inggris. Banyak bahasa Belanda yang digunakan atau diserap sama bahasa kita. Forbidden, loteng, trap, kotelot, handuk, sepur, pulpen, sedel, pedal, gratis, baskom itu bahasa Belanda digunakan oleh bahasa kita yang nggak tahu dikirain bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Hordeng. Nah, horden. Ember. Nah, cuma kadang-kadang orang Jawa itu salah mengartikannya. Bisa bahasa Jawa nggak? Dikit. Coba. Sepur tadi bahasa Belanda ya. Tulisannya SPOOR, artinya jalur atau rel. Tapi kalau orang Indonesia, khususnya orang Jawa, SEPUR, sepur. Kok dinamakan sepur? Asepe ning dhuwur. Fit bahasa Belanda, tulisannya FITE, fit lidah Jawa jadi fit. Sekarang jadi sepeda. Kok dinamakan sepeda? Asepe nggak ada, orang Jawa gitu. Jadi orang Jawa salah kaprah mengartikan. Ini miniatur dari logo-logo atau sepur-sepurnya zaman dulu. Kalau ini ada film dokumenter tentang kereta apiannya. Oh iya. Saya sering lihat Pak di arsip. Saya sering lihat di arsip Belanda. Sering ini. Lanjut ya. Lanjut siapa? Emang di sana juga ada kayak gini. Oh, susah. Hah, kenapa? Susah. Banyak bangunan cagar budayanya udah dibongkar. Gedung depan kita, gedung susulan atau tambahan, Iya. dibangun tahun 1916 sampai 1918. Gedung ini 1904, sana 1911. Perusahaan kalau berkembang pasti mengembangkan sayapnya atau buka cabang. Nah. Monggo kita ke ruangan. Ya. Tangga masih original, mahal. Ini kayak udah gini ya gitu kan. Jadi enak gitu kan. Bukan hanya buat londo-londo aja. Nah, jadi gini, mohon maaf. Iya. Itu kalau nggak salah ukurannya sekitar 17-20 cm. Nah, kalau orang Indonesia tinggi-tinggi malah Iya. capek kan? Iya. Ini enak, Pak. Nah, nggak terlalu capek lah. Nggak terlalu tinggi soalnya.
Tapi kayak merasa membayangkan sih Pak saya. Membayangkan jadi pejabat zaman dulu gitu. Ini kalau kita lihat dari sini ke sana, Ya. seperti gerbong kereta api. Ya betul. Tapi banyak pengunjung yang mengatakan kayak cermin atau kayak kaca. Ya. Sebenarnya kayak gerbong kereta api karena dulu bekas kantor kereta api. Cuma tadi banyak pengunjung yang mengatakan kayak cermin atau kayak kaca. Connecting door untuk mempermudah akses ke sebelahnya. Kalau orang Indonesia keluar masuk. Nah, tapi mohon maaf. Kalau orang Cina katanya enggak hoki. 3 plong itu enggak boleh. Pendapatan 100 cuma 100 katanya. Tapi jadi kayak cermin ya? Nah, kita berdimensikan bisa enggak. Kita tembus cermin ini. Nah. Ini menarik ya kalau buat pembelajaran anak-anak gitu kan. Nah. Oh kok kayak gini ya gitu kan. Apa teknologi arsitektur gitu kan. Arsiteknya itu beda sama yang sekarang. Jadi ini memang apa ya, di konsepnya matang sekali Iya, gitu. benar. Dan setahu saya itu di konsepnya itu justru di negeri Belanda ya, bukan di kita di Jawa gitu kan. Nah, ini dia. Ini foto-foto jadul sama yang modern. Kita menuju yang paling belakang gedung Lawang Sewu. Iya. Setiap ada jembatan penghubung berhubungan dengan toiletnya yang asli Lawang Sewu, toiletnya selalu dipisahkan sama bangunan utama untuk antisipasi kalau ada orang jorok habis buang air kecil atau besar tinggal begitu aja, baunya biar nggak ganggu yang bekerja di dalam. Di dalam tadi steril, nggak ada toilet sama sekali, pasti di luar bangunan utama. Toiletnya pun tingkat, yang lantai 2 ke lantai 2, yang lantai 1 ke lantai 1. Orang Indonesia sekarang sumur, dapur, kasur jadi satu semua. Satu komplek, apalagi apartemen. Nah, kalau ini atap atau lotengnya karena direnovasi jadi nggak boleh dinaikin. Saya jelaskan di sini, ini atap atau loteng dulu fungsinya untuk peredam panas, untuk melindungi di lantai 2 sini biar nggak terlalu panas. Belanda bikin loteng, kalau orang Jawa dak. Panas matahari nggak langsung turun ke lantai ini, panas matahari tertahan oleh genteng, panasnya tetap turun, panasnya keluar lewat ventilasi yang ada. Jadi waktu Belanda nggak digunakan, tapi difungsikan. Kalau orang Indonesia pasti digunakan, entah untuk gudang, jemuran lah. Ya lumayan kok panas Pak. Bedanya di situ antara digunakan sama difungsikan. Turun nggak dari sini? Iya. Pegangan kelima belakangan satu-satu. Ya. Tuh, tapi kayak yang pas gitu ya Pak. Kayak pas gitu ya sama kaki gitu. Dan Iya, ini Pak. kelihatan ini marmer ya Pak. Iya. Ini iya benar marmer asli gitu tuh kelihatan putihnya. Marmor cuma hanya lapisan. Iya. Kita tengok toiletnya urinoir wastafelnya masih original. Nah itu dia yang menarik gitu. Stafel atau mereknya. Iya. Kalau mau dilihat pakai juga boleh. Tapi jadi kebayang zaman dulu sih Pak, orang lalu lalang gitu di sini. Kalau bisa, kalau flashback saya kayak tadi ya. Iya. Anda bisa ada orang yang duduk di kursi sambil Iya. di meja ngetik atau tulis. Kalau ini kan bentar lagi hari itu ya kan kereta api kan? Oh kemarin udah. Oh kemarin ulang oh tahun. udah. Udah berapa hari ya? Udah ulang tahunnya kereta api. Oh, betul di sini kalau kamu mau. Wah. Ini bagus ya Pak. Jadi arsitekturnya itu campur barat sama tradisional dari Bener. kita ya. Pada waktu bangun gedung Lawang Sewu, budayanya udah campuran. Satu, kalau dari luar melihat dari itu kan ada Depan. 2 kubah. Ya, kubah, Kayak ya. masjid kan? Kayak masjid ya. Begitu Anda masuk lihat kaca batu ini kayak gereja. Kayak gereja ya. Kalau di Eropa itu nggak ada teras. Iya. Hanya orang Jawa aja yang teras. Toilet di luar itu orang Jawa juga. Orang Jawa juga.
Monggo kalau mau dilihat. Ya. Masih ada stempel atau mereknya? Oh iya, Vandenberg Encho Amsterdam. Ya. Oh iya. Ini urinnya kalau mau lihat boleh dipakai. Ya. Tapi intinya nggak ada wine zaman Belanda kan? Nggak ada, mungkin kan sisa jejak gitu kan wine zaman Belanda gitu. Ini Adaman. Oh iya. Ya. Oh ini ya. Ini berarti Pak bahannya keramik juga atau bagaimana? Bukan, ini batu bata yang dicat melamin. Namanya batu bata berglasur. Tapi ini berarti dibakarnya itu yang pakai. Bukan dibakar, dipres lalu diopen. Oh, makanya Jadi padat. padat dia kuat. Beda sama kalau batu bata Indonesia dibakar. Iya. Cuma ini yang untuk BAB dan yang Indonesia foto sama ini ada mereknya foto sama ini. Iya. Itu yang terakhir, itu yang nggak tahu dikirain bos jaga. Itu rumah sumur pompa, dalamnya sumur dibikin oleh orang Belanda dulu untuk mengaliri keseluruhan Lawang Sewu ini. Sumur itu, saya orang Jawa, sumur itu kedalamannya kurang lebih 1000 meter. Saya kasih gambaran sepintas. Ini bangunan Belanda, negara Belanda kehebatannya dalam hal air. Negara Belanda sana lautannya lebih tinggi daripada daratannya, lautan aja bisa didam, masa buat sumur 1 kilo nggak bisa. Semarang dekat dengan laut, Tanjung Mas Semarang. Untuk menetralisir biar airnya nggak asin, sumurnya dibikin dalam. Indonesia kemaraunya berkepanjangan. Di musim kemarau ini dulu-dulu atau besok-besok di daerah tertentu sudah banyak yang kekurangan air bersih, memerlukan stok air yang banyak. Sampai sekarang airnya nggak pernah habis. Coba kalau orang Indonesia bikin sumur 25 meter, 30 meter, udah keluar air deras cukup. Musim kemarau habis juga. Oke, ini sumur bor. Ya. Oh, mesinnya baru ya. Oh ini ya. Nah ini kalau ini saya mengalami Pak. Apa? Ini mengalami waktu saya kecil kan tinggalnya dekat kereta, dekat stasiun gitu kan. Ini pasti selalu bunyi ini. Oh ini genta sinyal atau genta kereta. Dulu adanya di perlintasan. Kalau kereta mau lewat jalan ditutup, secara otomatis bunyi tweng, tweng. Kalau sekarang Ting dong, kereta. Nah itu uniknya Pak. Saya jadi ingat masa kecil Pak. Kalau itu salah satu logo uapnya dengan Jerman tahun 1908, berhenti beroperasi tahun 1980 karena muncul kereta diesel, kereta uapnya dimuseumkan. Berarti ini masih asli Pak? Masih asli, cuma kalau ibarat HP geseknya aja, mesinnya udah nggak ada. Nah ini berarti pintu ruangan yang tadi ya, yang utama itu ya? Yang tadi pintu utama atau lobbynya. Berarti dulu orang-orang itu masuknya lewat sini lewat ya? sini. Ya, kebayang. Aduh. Kamu rumah dekat dulu waktu kecil Pak? Waktu rel kecil atau stasiun? Dekat relnya saya. Relnya aja. Kalau stasiunnya ke sebelah sana lagi. Cuman selalu kebayang kan dekat masjid, jadi lihat dari kaca masjid itu kereta itu lewat gitu kan. Contoh ini. Iya. Dulu nomor serinya ini. C2301 ABC berapa? ABC berapa? ABC 3 tenaga atau rodanya. Oh. Nah, kalau D4 E5 B2 ada yang double B, ada yang double C, ada yang double E, tapi minimal B. Kalau ada nanti dikirain mesin jahit naik dan turun. Nah ini juga mungkin kan kayak sayap ya Pak? Ya. Oh ini ada SS ya? Tapi segar. Kalau ini start spur. Nah, start spur. Ya, perketapian negara. Oh 1910 ya? Cuma kan sebenarnya udah apa itu kanibal ya? Ini apa ya? Sering sekali enggak itu kayak ini prasasti ya? enggak. 73 PO P15 ini apa itu? Kurang tahu itu. Menarik sekali ya Pak, sebuah misteri untuk kita ya. Kita kuat. Iya.
Nah, keren sekali. Pak, kalau kubah yang di atas Pak itu Nah, itu fungsinya buat toren, apa sih? toren. Hmm, Toren kalau sekarang tower. Kalau orang Jawa tandon. Tandon ya. Tadi dulu tandonnya di situ, tinggal buka keran sudah mengalir ke wastafel yang ada di dalam ruangan. Iya.